Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Masih kuat? Ya, semoga pada puasa bulan Ramadan ini kalian tetap kuat, tetap fit, walaupun kita baru menjalani beberapa hari bulan puasa. Nah, untuk minggu ini Bapak akan kalian materi tentang pembelajaran bab 9, yaitu pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Ini materi ini Bapak khususkan buat untuk kalian. Tetap perhatikan dan bersama. Namun sebelum itu akan Bapak sebutkan tujuan dari kita belajar ini. Apa sih tujuannya? Mengapa kita harus belajar materi ini? Ya, yang pertama adalah memahami pengertian pergaulan bebas. Yang kedua adalah memahami bahaya dan ciri-ciri pergaulan bebas. Yang ketiga, memahami faktor penyebab pergaulan bebas. Yang keempat, memahami contoh perilaku pergaulan bebas. Yang kelima, memahami dampak dari atau akibat dari bahaya pergaulan bebas. Dan yang terakhir, kalian akan memahami cara pencegahan atau solusi terhadap pergaulan bebas. Yang pertama, pengertian pencegahan pergaulan bebas. Ada 3 kata yang harus kalian pahami dulu. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan adalah kata sifat, kata kerja, yaitu proses, cara, perbuatan untuk mencegah. Sedangkan pergaulan itu adalah proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain, atau satu individu dengan kelompok. Nah, jika digabungkan, pergaulan bebas adalah artinya pergaulan yang melewati batas, yang melampaui batas atau melanggar norma agama maupun kesusilaan. Jadi, jika kalian bergaul itu tidak masalah bergaul, tapi jika kalian sudah berbuat negatif, berbuat melanggar norma, melanggar hukum, melanggar norma agama, itu sudah melewati batas. B. Ciri-ciri pergaulan bebas. Ada banyak ciri-ciri pergaulan bebas, di antara jika ia punya uang, maka ia menghamburkan harta uang untuk memenuhi hasratnya. Atau jika ia tidak punya uang, yaitu dia berupaya untuk mendapatkan uang dengan menghalalkan segala cara, termasuk haram dan keji. Kemudian rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba, rasa ingin merasakan ke arah yang negatif. Lalu sering melakukan pesta hura-hura dengan minum-minuman atau obat-obat terlarang. C. Faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Nah, ini misalnya faktor dari orang tua atau keluarga, yaitu faktor kesenjangan, faktor kekurang pedulian, faktor ketidakmengertian. Kemudian ada faktor umum, yaitu pergaulan bebas tanpa batas, kemajuan teknologi dan perubahan zaman, kurangnya penanaman nilai moral dan keimanan atau nilai-nilai agama, kemudian minimnya pengetahuan tentang seks dan reproduksi. E. Dampak pergaulan bebas. Banyak sekali dampaknya, kalian bisa baca di sana, ada 7. Nah, dampak ini juga bisa berpengaruh pada diri sendiri dan lingkungan atau masyarakat. Kita semua mengetahui bahwa peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta penyaluran bakat dan minat dapat membuat seseorang mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Untuk itu, peran orang tua dan guru sangat penting untuk memberikan pendidikan dan perhatian kepada anak-anak sejak menginjak remaja, sehingga perilaku pergaulan bebas dapat dihindari. Perlunya berpikir untuk masa depan. Jarangnya remaja memikirkan masa depan. Seandainya tiap remaja mampu menanamkan pertanyaan, apa yang akan terjadi pada diri saya nanti jika saya lalai dalam menyusun langkah untuk menjadi individu yang lebih baik? Kemudian hal itu diiringi dengan tindakan-tindakan positif untuk kemajuan diri para remaja. Dengan itu, maka remaja-remaja akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal penyimpang dan akan berkurangnya jumlah remaja yang terkena HIV dan AIDS, obat-obatan, miras, judi, dan lain-lain sebagainya. Mengurangi tontonan seperti televisi, YouTube, TikTok, atau apapun namanya. Televisi dan tontonan lain idealnya bisa menjadi sarana mendapatkan informasi yang mendidik dan bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang.
Namun kenyataannya saat ini harapan itu sangat jauh. Televisi kita dan tontonan lain kita, terutama stasiun televisi swasta, mereka lebih banyak menampilkan acara hiburan maupun sinetron-sinetron yang menawarkan nilai-nilai gaya hidup bebas serta hedonisme. Begitu juga beragam tayangan infotainment yang kadang menayangkan acara perselingkuhan, seks bebas di kalangan artis. Dengan demikian, kisah pergaulan bebas bukan menjadi hal yang tabu lagi. Makanya tak ada langkah yang lebih manjur selain mengurangi menonton televisi ini, karena lambat laun otak akan teracuni oleh nilai-nilai yang sebenarnya sangat negatif. Untuk mendapatkan informasi, kalangan muda bisa mengalihkan perhatian dengan membaca koran, majalah maupun buku-buku. Pekerjaan yang agak berat memang, tapi jauh lebih produktif daripada kebanyakan menonton televisi yang tidak jelas dan cenderung merusak akal sehat dan pikiran. Itu tadi materinya. Terima kasih sudah menyimak. Ingat pesan ibu 3M. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.